Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video mengupas tentang uji kompetensi CLCP WP005 kali ini merupakan bagian ketujuh dari konten mengupas uji kompetensi CLCP 005 tersebut. Di mana pada bagian ketujuh dan sekaligus juga video saya yang ke 977 di channel Santo Komputer akan membahas bagian ketiga dari WP005 yaitu tabel. Seperti eh, permintaan soal seperti apa, eh, kita akan tampilkan yang sebagai berikut. Namun sambil menunggu prosesnya, kita telah membuat beberapa penyelesaian soal yaitu nomor 1 dan 2 ya. Namun satu hal sebagai tips ataupun sebagai triks supaya Anda nanti sukses di dalam alokasi waktu. Jadi kesuksesan utama dan pertama dari CLCP itu alokasi waktu. Sehingga kalau Anda mau bisa mengalokasikan waktu dengan tepat dan benar, maka secara psikologis Anda diuntungkan. Karena apa? Karena begitu Anda nervous, otomatis konsentrasi Anda akan menjadi buyar. Akibatnya yang seharusnya Anda mengerjakan dengan nyaman dan aman, tetapi karena nervous tadilah, sehingga pekerjaan tidak dapat selesai dengan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka sekarang kita akan melihat soal untuk tabel itu seperti apa. Ini ya, kalau kita lihat. Jadi soalnya saya tampilkan terlebih dulu ya. Ini dan ini draft untuk pengerjaannya. Ya, ini adalah soal bentuk tabel. Kita baca bersama ya. Naskah bentuk pengetikan tabel itu hanya satu halaman, di mana nanti waktu menyimpan kita kasih nama WP005 strip tabel spasi nomor ujian Anda diandekan 000001. Dengan ketentuan ada dua ketentuan umum. Yang pertama adalah format tabel seperti contoh soal, mulai dari border, shading, lebar kolom, tinggi baris, penggabungan kolom, perataan teks. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan perhitungan dengan formula sebagai berikut. Jadi nanti kolom pajak dari perhitungan 15% dari jumlah honorarium dan total seluruhnya dari penjumlahan kolom pajak. Nah, sekarang kita kerjakan bersama-sama saja. Oke, nah ini yang diminta oleh soal. Berarti yang pertama kali kita harus sudah mengisikan eh, nomor ujian. Ini sudah di header. Nomor ujian ini harus diisi. Ini sudah saya isi di sini seperti biasa. Kemudian kita mulai ngetik judulnya. Ya, kita ketik judulnya di ini kan saya screenshot ya, jadi supaya memudahkan. Nanti kita hapus ini. Ya, jadi untuk table itu kita ketik dengan caps lock hidup. Kita ketik daftar pajak honorarium, enter. Kemudian selanjutnya Anda baca tabel ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 kolom.
5 kolom dan 9 baris. 5 kali 9. Kenapa 9? Kalau kita perhatikan dari yang atas ini 1 sampai 6 kan 6. 6 bawah sendiri 1, 7. 7 yang atas itu 2. Misalnya untuk nomor, nama wajib pajak dan instansi itu sebetulnya terdiri dari 2 sel yang digabung. Maka ikuti saja penjelasannya sebagai berikut. Jadi kita harus membuat terlebih dulu eh, tabel, yaitu 5 kali 9. Itu dengan cara insert table, boleh secara instan sini, tetapi di bawah hanya sampai 8, ya kan? Ini hanya 5 kali 8, maka Anda mengerjakannya dengan pilihan kedua, yaitu insert table. Dia tanya nih, ada dialog box, number of column kita isi 5, lalu number of rows yaitu 9. Oke. Nah, ini kerangkanya sudah jadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan justru trik atau tipsnya itu, karena yang bagian kiri, 3 kiri, yang pertama nomor, nama wajib pajak dan instansi itu aman-aman aja, no problem, ya. Namun demikian untuk 2 kolom yang berikutnya, itu di bawah kendali honorarium, itu ada jumlah dan pajak. Itu kita buatnya honorarium terlebih dulu. Nanti di bawahnya ada jumlah dan pajak. Sehingga ini dengan ini harus digabung. Jadi diklik, save klik, kemudian kita pilih yang disebut dengan match cell. Menggabung sel ini, match cell. Langsung kita ketik saja honorarium, gitu kan. Nah, supaya di center terhadap 2 sel itu, ini Anda boleh klik. Lalu center itu boleh kalau mau pakai shortcut Ctrl E, tapi kalau mau pakai menu ini juga silakan. Ya, kalau Anda perhatikan di situ ada bisa Ctrl E juga. Lalu kita pull. Kemudian dia membawahi jumlah dan pajak. Kemudian kalau Anda cermat, di sini ada semacam shadow, warnanya abu-abu atau eh, hitam muda gitu ya, bahasa kerennya. Tetapi 2 sel yang paling kiri yang saya blok ini harus dibuat lebih dulu, yaitu NO. Nah, ini juga perlu di match cell. Ada di dalam layout, di sini match cell, ini juga match cell, juga match cell. Nah, karena nomor itu cukup pendek, maka Anda memperhatikan cara menyebutkannya di sini. Nah, secukupnya, kira-kira segini, cukup ya. Atau kalau kurang boleh ditambah. Kemudian yang berikutnya yang perlu panjang nanti, di sini adalah nama wajib pajak. Kita ketik langsung saja, supaya nanti tampak kelihatan sudah rapi atau belum. Misalnya FO titik. Dari sel ke sel, Anda boleh melakukan tombol tabulasi. Ini nama wajib pajak. Ternyata dia nggak cukup, maka perlu kita setting supaya lebih lebar. Nah, kira-kira sekian. Ya, kita samakan dengan contoh yang di atas juga boleh. Walaupun tidak ya, karena ini screenshot ya, tidak 100% sama. Kemudian di sini instansi, gitu kan. Nah, perhatikan ada 5 sel yang tidak atau belum rapi, NO ini. NO ini kalau mau rapi, Anda pilih yang ini. Di dalam alignment, Anda pilih alignment center. Ini juga alignment center. Ini juga alignment center. Kalau yang jumlah dan pajak itu boleh Ctrl E biasa. Tapi kalau Anda menggunakan alignment center juga boleh aja. Ya, sama. Nah, sekarang sudah rapi. Kemudian mulai dari satu baris ini sampai di sini boleh shift klik gitu ya. Ini Anda pilih untuk table desainnya.
ada border di sini atau shading. Shadingnya kita pilih yang ini. Nah, sehingga apa yang sudah kita kerjakan hasilnya sama persis dengan judul yang di atas di situ. Lalu selanjutnya nomor 1, 2, 3 sampai 6 kita ketikkan seperti biasa, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian supaya dia center, Anda boleh klik shift klik, boleh bersama-sama. Kalau mau pakai layout yang line center ini juga boleh. Gitu. Kemudian nama wajib pajaknya kita ketikkan seperti biasa, Dewantara. Kemudian turun anak panah bawah, Misbah Hadi. Turun lagi, Nugroho Cahya. Turun lagi, Rahman. Turun lagi, Siti Hatijah. Turun lagi, Asnul Misran. Lalu instansinya, nah ini ada dua saja, yaitu pemerintah, satunya swasta. Ya, nih. Tetapi masing-masing baik pemerintah swasta itu dia rata kanan, maka eh, yang pemerintah hanya dua, yaitu si Dewantara dan Nugraha Cahya, maka itu di copy dulu, yang dua ini di copy dulu daripada ketik, maksudnya kalau Anda mau ketik waktunya habis nanti, ya. Nah, nah, yang swasta ini Anda copy langsung di blok ke sini saja lalu paste gitu. Nah, lalu mulai pemerintah sampai swasta yang ini kan dia rata kanan. Anda boleh menggunakan yang ada di dalam ribbon home, yaitu icon yang disebut sebagai align right, semacam ini. Gitu ya. Kemudian untuk format angka. Nah, ini. Format angka di dalam kolom ini Anda bisa men-settingnya eh, dalam kolom ini itu dengan tab desimal. Ya, perhatikan di pojok kiri. Di pojok kiri ini kita ketikkan tab desimal. Ini sudah, ya, kita pilih. Nah, desimal tab. Lalu mulai kita ketikkan seperti permintaan soal. Ya, ini seperti permintaan soal. Kita ketik. Itu ada koma, Anda boleh pakai dua, pakai titik boleh, atau pakai koma ya. 2,457,500 turun. Sebentar, tapi ini kan kita belum belum di tab ya, supaya rapi maksudnya. Sebentar, ini tidak perlu kita hapus. Decimal tabnya kan dia di sini. Ini Anda arahkan di sini. Hmm, ini agak mepet ke sini, nggak bisa. Atau ke sini, nggak cukup. Ya. Coba ya kita jalankan apakah dia bisa jalan. Karena setiap komputer antara titik dan koma itu bisa berbeda. Nanti komputer Anda kalau coba ya, kalau caranya ngetes begini. Misalnya kita ketik angka 2457 ya, kita ketik. Nah, itu berarti sudah decimal tab-nya sudah berjalan, tetapi untuk membedakan titik dan koma, misalnya 2, koma. Nah, ini berarti komputer saya eh, pakainya titik. Berarti 2 titik. Nah, ini harus berjalan ke kiri. 457 titik 500 gitu. Kemudian tab lagi di sini. eh, di sini, oh ya, tadi tabnya baru yang sel ini ya, sel bawahnya kan nggak ada tab ya. Anda boleh blok macam itu, kemudian kasih tab.
di sini. Kita lihat sudah ada ya semua sekarang, itu sudah ada. Ya. Nah, maka kita ketikkan di sini seperti soal 5.080.000. Turun lagi 3.075.000. Turun lagi 6.000.750. Turun lagi 3.056.450 dan 4.060.000. Itu berarti yang terakhir ini ada tidak perlu sel ini kita hapus karena kalau kita lihat dia judulnya total seluruhnya, maka 3 sel ini kita blok, kemudian kita match cell lagi, match cell, kemudian baru kita boleh Anda langsung setting dengan right line right ya, line right, sekaligus juga diberi border ya. Tabel desainnya, bordernya kita pakai yang ini. Sama ya dengan yang di atas. Baru kita ketikkan teksnya dengan caps lock hidup. Total seluruhnya gitu kan. Nah, kemudian baru kita buat line right. Boleh dibuat dulu, boleh menyusul. Sudah selesai. Ini hasilnya adalah sama persis dengan soal. Hanya memang finishingnya nanti eh, supaya dia tingginya sekian, ya kan? Itu nanti akan kita bahas di video berikutnya. Termasuk jumlah 23, 729, 700 ini bukan diketik tetapi pakai formula. Maka kalau kita simak di soalnya, ya, di sini. Lakukanlah perhitungan dengan formula. Jadi ada 2 formula. Yang pertama kolom pajak, maksudnya kolom yang di ini, ya untuk menjelaskan, saya kira ini saya kasih blok yang kuning itu. Oh ya, saya kasih border atau shadow ya. Shadingnya kita kasih warna biru ini, ya. Atau saya kasih warna hijau supaya membedakan dengan yang di atas. Nah, ini harus menggunakan formula perkalian antara 15% kali jumlah. Sedangkan total seluruhnya ini juga saya kasih shadow tapi warnanya saya kasih coklat untuk membedakan. Yang coklat itu rumusnya pakai rumus sum. Sedangkan yang hijau kita pakai rumus perkalian biasa. Di mana pada video 100 video untuk pemula sudah saya jelaskan. Maka ini kesempatan yang baik untuk Anda uji cobakan. Lalu eh, konsepnya sudah jadi ya, tinggal Anda mempercantik atau memformat file ini menjadi sesuai dengan permintaan soal. Ini adalah kesempatan yang baik, silahkan dicoba. Nanti jawabannya akan saya jelaskan di dalam video berikutnya. Begitu ya. Oke, sementara demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi di samping saya memberikan inspirasi dan juga petunjuk, tentu saya juga memberi kesempatan Anda untuk mencoba terlebih dahulu supaya nanti pada waktu ujian Anda betul-betul sudah terlatih. Begitu ya sementara. Oke, kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan ini, silahkan like and share supaya banyak calon-calon peserta uji kompetensi CLCP pun tercerahkan juga, dengan harapan mereka pun akhirnya menjadi kompeten juga. Demikian juga kalau Anda yang saat ini hanya untuk self test ya, untuk eh, menguji diri sendiri sejauh mana kompetensi Anda itu baik juga. Yang penting jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang dapat eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe,
silahkan subscribe. Ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin kompeten. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.